Langit mendung menggantung di atas kota Mojokembang, sebuah kota kecil di Jawa Timur yang nyaris terlupakan oleh kemajuan. Di sanalah Darto, pria paruh baya berusia 39 tahun, menjalani hidup sebagai sopir angkot trayek 07 jurusan Terminal Pucang Pasar, Rejowinangun. Ia bukan siapa-siapa, hanya pria sederhana dengan angkot warna biru kusam dan set tape tua yang hanya bisa memutar lagu dangdut lawas. Naik, langsung berangkat. Ayo naik, serunya sambil mengetuk bodi mobil. Hari itu, jalanan macet bukan main karena ada proyek perbaikan jembatan. Darto kesal bukan karena penumpangnya sedikit, tapi karena waktu tempuh jadi 2 kali lipat dari biasa. Wah, kalau kayak gini terus, bisa bangkrut gue, gumamnya. Seorang penumpang tua yang duduk di belakang menyarankan jalur alternatif. Jalan kecil yang katanya tembus ke arah Rejowinangun lewat daerah Gunung Pundung, daerah yang jarang dilewati angkot karena sepi dan katanya angker. Darto ragu, tapi karena ingin cepat sampai, akhirnya ia putar setir ke arah jalan itu. Sekali-sekali, nggak apa-apa, ujarnya meyakinkan diri sambil menyalakan rokok kretek. Begitu memasuki jalan Gunung Pundung, suasana berubah drastis. Kabut mulai turun meski baru pukul 3 sore. Pohon-pohon besar berdiri rapat seperti gerbang hutan. Suara jangkrik terdengar nyaring, dan udara mendadak dingin. Darto menurunkan volume radio. Jantungnya berdegup tak nyaman. Tadi katanya jalan tembus, tapi kok makin sepi begini ya? Ia melanjutkan, melintasi tikungan demi tikungan yang tak dikenalnya, hingga akhirnya ia keluar dari hutan kecil itu dan menemukan jalan tanah lebar yang mengarah ke sebuah terminal. Namun, terminal itu tak seperti biasanya. Bangunannya berbentuk joglo, berdinding kayu jati ukiran halus, dan di sekelilingnya hanya ada gerobak sapi dan orang-orang berpakaian seperti dari film kolosal. Mereka menatap angkot Darto dengan wajah terkejut dan takut. Seorang pemuda berkeris langsung berteriak, "Makhluk besi beroda, itu alat jin!" Darto mengerem mendadak. Tubuhnya gemetar. Ia keluar dari mobil, hendak bertanya. Namun sebelum sempat bicara, ia sudah dikepung oleh 5 pria bersarung dan berpakaian prajurit. "Siapa engkau? Membawa kereta setan ini ke bumi Majapahit?" Darto mematung, napasnya tercekat. Kata itu, "Majapahit." Darto berdiri di tengah kerumunan dengan napas tersengal. 5 prajurit mengelilinginya, masing-masing memegang tombak dan mengenakan pakaian kulit dan kain tenun. Ia mengangkat tangan pelan, mencoba memberi isyarat damai, meski tubuhnya gemetar hebat. Wait, saya bukan penjahat. Saya cuma sopir angkot." Suaranya pecah di tengah ketakutan. Namun para prajurit itu tidak mengerti. Salah satu dari mereka berwajah tegas dengan sorban coklat di kepala melangkah maju. Dialah Tumenggung Wiraatmaja, panglima utama pasukan penjaga gerbang Majapahit. "Engkau menyebut dirimu sopir? Apakah itu sejenis panggilan dukun? Apa tujuanmu membawa kereta besi ini ke tanah suci?" Darto mengerutkan kening. Ia tak paham, tapi dari pakaian dan cara bicara orang-orang ini, ia mulai sadar satu hal. Ini bukan sekadar desa adat. Ini masa lalu. Majapahit yang bener aja. Ini pasti prank. Ada yang jahil, namun keanehan demi keanehan membuatnya ragu. Dari aroma dupa di udara, bangunan joglo yang nyaris sempurna, hingga kereta sapi yang hilir mudik, semua terlalu nyata untuk sebuah lelucon. Lalu dari belakang kerumunan, seseorang melangkah maju. Seorang wanita muda berpakaian kebesaran kerajaan. Wajahnya bersih, sorot matanya cerdas. Dialah Rara Diah Ayu, putri dari salah satu bangsawan Majapahit. "Tunggu, Tumenggung," ucapnya dengan bahasa Jawa halus. Lelaki ini tampaknya bingung, mungkin ia bukan musuh. Tumenggung Wiraatmaja tampak ragu, tapi menunduk hormat. "Baik, Gusti Ayu." Rara Diah Ayu menghampiri Darto, memperhatikan wajahnya. "Namamu siapa, Kisanak?" "Darto, saya dari Mojokembang," jawabnya terbata. "Mojokembang?" Rara mengerutkan dahi. "Itu desa yang belum dibuka."
di wilayah alas sebelah timur. Darto makin bingung. Ia mencoba membuka HP di sakunya, tidak ada sinyal. Lalu ia memeriksa jam jarumnya, berhenti. Semua perangkat modernnya lumpuh. "Gusti Ayu," bisik seorang abdi di dekat Rara. Jika benar ia datang dari tempat jauh, mungkin ini ada kaitan dengan ramalan Ki Jagat Lewu. Rara menoleh cepat. Ramalan itu tentang orang asing dengan kereta besi, bukan? Darto tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ketika para prajurit akhirnya menurunkan tombak mereka, ia merasa sedikit lega. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Dua orang asing berpakaian mirip tabib mendekat dan memeriksa angkot Darto, menyentuh kaca, mencium ban, bahkan menggoyang-goyang spion seperti benda keramat. "Ini benar-benar alat dewa," bisik salah satu dari mereka. "Rara, dia Ayu," lalu berkata kepada Darto, "Kisanak, engkau harus menghadap ayahanda di Kadaton. Hanya beliau yang bisa memutuskan nasibmu." Darto menelan ludah. "Kadaton? Haduh, ini beneran kejadian." Ia menatap angkotnya yang kini dikerubungi orang-orang berpakaian abad ke-13. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tak lagi berada di zaman sekarang. Suara roda angkot bergeser pelan di atas jalan berbatu. Darto duduk kaku di kursinya, sementara 4 prajurit Majapahit duduk bersila di kursi penumpang belakang. Mereka tak bicara, hanya memandang dengan mata curiga. Di sebelah Darto duduk Rara Dyah Ayu, anggun namun tegas, mengenakan selendang merah emas yang harum kemenyan. "Maaf, Gusti Rara, tapi ini benar-benar gila," keluh Darto. Tangannya gemetaran di setir. "Kisanak Darto," sahut Rara, "jika benar engkau dari masa depan, seperti dalam ramalan, maka kereta besimu ini bukan kutukan, melainkan petunjuk." Angkot itu akhirnya tiba di pelataran besar Kadaton Waringin Sungsang, pusat kekuasaan Majapahit. Bangunan besar beratap tumpang 3 menjulang, dijaga puluhan prajurit lengkap dengan tombak dan perisai bundar. Di bawah langit senja, suasana terasa agung namun mencekam. Darto dibimbing turun. Langkahnya terasa berat, napasnya pendek. Ia merasa seperti narapidana yang akan diadili. Tapi pandangan Rara yang tenang, entah kenapa, sedikit menenangkannya. Di dalam pendopo utama, duduk seorang pria tua berwibawa dengan mata tajam dan janggut putih rapi. Adipati Arya Wijaya, ayah Rara dan penasihat utama raja. Di sampingnya berdiri Ki Jagat Lewu, seorang pertapa dan tabib kerajaan yang dikenal misterius. "Apa ini kereta dari ramalanmu, Ki Jagat Lewu?" tanya Adipati dengan suara berat. Ki Jagat Lewu memandang Darto, lalu angkot yang kini diparkir di bawah pepohonan. Ia mengangguk pelan. "Betul, kereta baja dari negeri tak bernama, dan lelaki ini, dia utusan takdir." Darto ingin protes, tapi semua mata menatapnya dengan harap dan takut. Ia hanya menunduk. "Jika benar engkau datang dari masa depan," lanjut Adipati, "maka engkau telah membawa serta takdir baru bagi tanah ini." Tiba-tiba, seorang abdi istana berlari masuk. Wajahnya panik. "Lapor, pasukan dari utara menyerang desa perbatasan. Mereka mencari pusaka kerajaan." "Pusaka?" Darto menoleh. "Apa hubungannya sama saya?" Ki Jagat Lewu menjawab datar, "Pusaka itu adalah pengikat waktu. Jika dicuri, jalur antara zaman bisa rusak. Kau, Darto, mungkin bukan pilihan kami, tapi sekarang, kaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kedua masa." Darto terdiam. Dari sopir angkot yang hanya ingin cari setoran harian, ia kini terjebak di tengah konflik kerajaan kuno dan kekuatan waktu yang tak ia mengerti. Hari itu, langit tampak mendung. Angin membawa aroma tanah basah yang menyatu dengan kegelisahan di dada Darto. Setelah diputuskan akan tinggal sementara di dalam Kadaton, ia diberi 1 bilik bambu di dekat dapur abdi dalam. Rara Dyah Ayu bersikap ramah, namun aura kecurigaan dari prajurit-prajurit lainnya belum hilang. Malam pertama, Darto nyaris tak bisa tidur. Ia meringkuk di tikar kasar sambil memandangi kunci angkot yang masih tergenggam erat di tangannya. Namun pagi harinya,
Keributan besar meletus di Kadaton. Pusaka Watu Kencana hilang, teriak seorang penjaga. Pintu gudang pusaka terbuka paksa. Semua abdi dan prajurit dikumpulkan. Tumenggung Wiraatmaja melangkah dengan wajah merah padam. Matanya langsung mengarah ke Darto. Sejak orang asing ini datang, takdir kita kacau. Apa bukan? Dia pelakunya. Darto tersentak. Apa? Saya bahkan nggak tahu bentuk pusaka itu kayak gimana. Namun, keresahan sudah menyebar. Beberapa prajurit mendekat, mencengkeram lengannya. Darto berusaha melawan, tapi tak berdaya saat tubuhnya ditarik ke pelataran dan dilempar ke tanah. Raradiah, ayo maju cepat. Cukup, jangan mempermalukannya tanpa bukti. Ampun Gusti, Tumenggung menjawab. Tapi hanya dia yang memiliki alasan menyentuh benda dari masa ini. Ia datang dengan kereta besi. Mungkin dia ingin kembali ke zamannya. Darto menggeleng. Saya nggak tahu cara kembali. Kalau bisa, dari kemarin saya sudah nyetir keluar dari tempat ini. Ki Jagatlewu tiba-tiba muncul dari balik bayang-bayang, membawa gulungan lontar tua. Ramalan leluhur menyebutkan pengembara waktu akan diuji bukan dengan senjata, tapi dengan kepercayaan. Ia menatap tajam ke arah Tumenggung. Jika ia memang pelakunya, kenapa pusaka itu justru menghilang setelah dia dikurung semalam? Hening. Hening, Raradiah ayu, lalu berkata pelan, ada pengkhianat di antara kita, dan jelas bukan Darto. Prajurit mulai mundur. Tumenggung menahan amarah, tapi tak membantah. Sementara itu, Darto bangkit perlahan, tubuhnya lelah, namun matanya menyala. Kalau kalian percaya, saya nggak bersalah. Izinkan saya bantu cari pelakunya, ucap Darto. Rara menatapnya dalam. Apa yang membuatmu ingin membantu kami? Padahal kami sudah memperlakukanmu seperti tawanan. Darto tersenyum kecut. Kalau saya harus bertahan hidup di zaman ini, setidaknya saya bisa mulai dengan membantu orang-orang yang mau percaya sama saya. Pagi itu, Darto menelusuri lorong-lorong pasar Gresik Arum, pasar terbesar di wilayah Majapahit. Hiruk-pikuk pedagang, aroma rempah dan terasi, serta lengkingan suara kambing membuatnya pening. Namun satu hal membuatnya tetap fokus, menemukan petunjuk tentang pencuri pusaka Watu Kencana. Raradiah ayu mendampinginya dengan menyamar sebagai pedagang kain. Darto mengenakan caping lebar dan kain lusuh pinjaman, menyamar sebagai kuli angkut. Pasar ini tempat segala gosip bermuara, bisik Rara. Jika ada yang menjual pusaka atau mencari pembeli, pasti jejaknya berawal di sini. Mereka berjalan dari lapak ke lapak. Darto memperhatikan satu persatu wajah pedagang. Namun, tak ada yang mencurigakan hingga mereka tiba di sebuah warung kecil yang menjual keris dan barang-barang antik. Penjaganya seorang pria berambut panjang, kulit gelap, dengan luka lama di pipinya. Saat melihat Rara dan Darto mendekat, ia tampak gugup sesaat. Boleh lihat barang yang paling langka di sini? Tanya Rara. Tenang. Pria itu mengangguk dan membuka kotak kayu. Di dalamnya terdapat cincin emas, tua dan lempengan. Perunggu kecil yang tampak seperti pecahan wadah pusaka. Mata Rara dan Darto saling berpandangan. Rara mencondongkan tubuh, suaranya bergetar. Ini dari mana kau dapatkan? Penjaga warung itu menggeleng. Wajahnya pucat. Dari seseorang yang menyuruhku menjual. Dia bilang akan kembali sore nanti. Siapa orang itu? Desak Darto. Belum sempat menjawab, sebuah suara tajam terdengar dari belakang. Sebaiknya kalian tidak ikut campur. Seorang lelaki bertubuh tinggi, mengenakan jubah kelabu, berdiri di ujung lorong. Wajahnya sebagian tertutup kain. Ia melangkah perlahan, dan tiba-tiba dari balik lengan bajunya meluncur pisau kecil, mengarah ke Darto. Refleks Darto merunduk. Pisau melesat dan menancap di tiang bambu. Suasana pasar berubah kacau. Rara mencabut belatinya, namun pria berjubah itu sudah kabur ke tengah kerumunan. Darto mengejarnya, menerobos kerumunan sambil berteriak, "Tangkap dia!" Namun pria itu menghilang seperti kabut. Yang tersisa hanyalah sepucuk gulungan kain merah yang tertinggal di tanah. Darto mengambilnya. Di sana terlukis lambang ular melingkar bertaring emas. Rara mendekat, wajahnya tegang. Itu lambang klan hitam, para pembelot Majapahit
yang dulu diasingkan. Jadi, ini lebih dari sekadar pencurian, gumam Darto. Ini konspirasi. Malam turun perlahan di langit Majapahit. Darto duduk di serambi Kadaton bersama Rara Diah, Ayu, dan Ki Jagatlewu. Di tangan mereka tergenggam gulungan kain merah yang ditemukan di pasar lambang klan hitam. Ular melingkar bertaring emas. Siapa sebenarnya klan hitam ini? Tanya Darto. Suara rendah. Ki Jagatlewu menarik napas dalam. Mereka adalah bekas prajurit dan bangsawan Majapahit yang dibuang karena mengkhianati kerajaan. Mereka ingin membangkitkan kekuatan kuno dan mengubah tatanan. Dan sekarang mereka mencoba mencuri waktu. Rara menambahkan, pusaka Watu Kencana diyakini bisa membuka gerbang antara masa jika jatuh ke tangan klan hitam. Bukan hanya kerajaan ini yang terancam, tapi masa depanmu juga, Darto. Darto merasakan dingin menjalar di punggungnya. Jadi kalau mereka berhasil, bukan cuma sejarah yang berubah. Saya bisa terjebak di sini selamanya. Ki Jagatlewu mengangguk. Bahkan, lebih buruk mereka bisa muncul di masa depanmu dan menghancurkan segalanya. Rara berdiri dan berkata mantap. Kita harus temukan markas mereka sebelum terlambat. Dan kamu, Darto, sudah jadi bagian dari peperangan ini. Di sisi lain, jauh di dalam hutan alas Prawata, sebuah gua dijaga oleh penjaga berjubah abu. Di dalamnya, duduk seorang pria dengan mata tajam dan rambut panjang diikat rapi. Di hadapannya, pusaka Watu Kencana tergeletak di atas altar batu. Pria itu, Mahesa Ranggalawe, pemimpin klan hitam, berbicara pada pengikutnya. Waktu akan kita taklukkan, Majapahit akan tunduk, dan gerbang masa depan akan terbuka bagi kita. Persiapkan pemanggilan malam purnama. Kembali di Kadaton, Darto menatap langit. Kenapa semua ini terjadi sama saya? Saya cuma sopir angkot, bukan pendekar. Rara mendekat, tapi takdir tak memilih yang paling kuat. Ia memilih yang paling mau bertahan. Darto tersenyum tipis. Kalau begitu, saya bakal bertahan demi balik ke zaman saya. Dan demi kalian juga. Mereka bertiga bersiap. Petunjuk menuju tempat persembunyian. Klan hitam telah ditemukan. Peta yang tersembunyi di balik gulungan. Lambang ular tertulis dengan tinta rahasia yang hanya bisa dibaca di bawah cahaya bulan. Langit belum sepenuhnya terang ketika Darto, Rara Diah Ayu, dan Ki Jagatlewu memasuki hutan alas Reksaningrat, sebuah hutan larangan yang hanya bisa dilalui saat fajar pertama muncul. Di tangan Rara tergenggam peta rahasia yang terbaca saat sinar bulan tadi malam menyentuh gulungan lambang ular. Jalan ini hanya bisa dilalui jika hati bersih dan pikiran tenang, bisik Ki Jagatlewu sambil menaburkan bubuk kapur sirih ke tanah. Jika tidak, hutan ini akan mengurung kita dalam waktu yang tak bergerak. Darto mengangguk. Meski hatinya berdegup kencang, hutan ini begitu sunyi. Tak terdengar suara burung atau hewan. Namun di balik sunyi itu, semak-semak seperti berbisik. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncullah siluet sosok wanita dengan rambut terurai dan mata bercahaya biru. Ia berdiri di tengah jalan setapak, tak bergerak. Siapa itu? Tanya Darto, mencoba menjaga jarak. Penjaga waktu, jawab Rara lirih. Ia akan menguji niat kita. Sosok wanita itu melangkah perlahan mendekat dan menunjuk ke arah Darto. Suaranya lembut namun bergema di kepala mereka. Apakah kau manusia dari masa depan yang membawa perubahan besar? Darto menelan ludah. Saya cuma sopir angkot, tapi kalau saya bisa bantu menyelamatkan waktu, saya akan lakukan. Sosok itu tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang menjadi serpihan cahaya. Di tanah tempat ia berdiri, muncul sebuah batu kristal berpendar biru. Batu ini bukan dari zaman kita, ujar Ki Jagatlewu takjub. Ini teknologi waktu. Darto mendekap batu itu. Saat ia menggenggamnya, sekelebat kilatan cahaya muncul di benaknya. Gambaran angkotnya yang muncul di depan gerbang, besar berlapis logam di masa depan, dan wajah Mahesa Ranggala yang tersenyum dingin. Dia akan mencoba menembus masa depan lewat saya, bisik Darto. Kita harus mencegahnya. Mereka melanjutkan perjalanan ke jantung hutan. Di sanalah, menurut peta,
terdapat gerbang bayang waktu, tempat di mana dimensi bisa ditembus oleh kekuatan pusaka. Namun, mereka tidak sendiri. Dari balik pepohonan, mata-mata berjubah klan hitam mengintai. Salah satu dari mereka mengangkat bendera kecil bercorak ular dan memberi isyarat dengan peluit tajam. Jebakan telah disiapkan. Di kedalaman hutan alas Reksaningrat, Darto, Rara, Diah Ayu, dan Ki Jagatlewu akhirnya tiba di sebuah celah batu raksasa yang menjulang bagaikan mulut naga. Cahaya dari batu kristal biru di tangan Darto berdenyut lembut, seolah memberi isyarat bahwa mereka telah sampai di tujuan. Gerbang bayang waktu. Tempat ini dulu digunakan para pujangga kerajaan untuk menulis ramalan masa depan, ujar Ki Jagatlewu perlahan. Namun legenda berkata, waktu bisa dilintasi di sini. Dengan pengorbanan besar, di depan mereka muncul dinding batu melengkung, dihiasi ukiran waktu matahari, bulan, roda, dan jam pasir, semuanya berputar perlahan. Tiba-tiba batu kristal di tangan Darto bersinar lebih terang, dan sebuah portal berbentuk pusaran cahaya muncul di tengah gerbang. Namun, saat mereka mendekat, tiba-tiba suara peluit melengking membelah keheningan. Dari balik pepohonan, puluhan anggota klan hitam muncul, mengenakan jubah kelabu. Mereka mengepung dari semua arah. Di depan, berdiri Mahesa Ranggala, pemimpin mereka, membawa tongkat berujung kepala ular. Kalian pikir bisa menutup gerbang ini dari kami? Serunya. Waktu adalah milik mereka yang cukup berani menaklukkannya. Darto maju satu langkah. Kau mencuri pusaka, dan sekarang mau mengubah sejarah. Kau akan mengacaukan masa depan. Mahesa tertawa. Masa depan milik yang memegang kekuatan. Kau hanya sopir dari zaman yang akan kami kuasai. Tiba-tiba Mahesa mengayunkan tongkatnya, dan pusaran waktu di gerbang mulai menggila. Angin bertiup kencang, dedaunan beterbangan, para prajurit klan hitam menyerbu, pertempuran pun pecah. Ki Jagatlewu memanggil energi dari tanah, menciptakan tameng akar. Rara, Diah Ayu bertarung gesit dengan belatinya. Darto, meski panik, melindungi batu kristal sekuat tenaga. Namun Mahesa berhasil menerobos dan menyentuh pusaran waktu separuh. Tubuhnya mulai lenyap ke dimensi lain. Tidak! Darto berteriak, lalu tanpa pikir panjang melompat ke dalam pusaran, mengejar Mahesa. Semuanya menjadi putih, sunyi, lalu Darto terbangun. Di jalan raya penuh mobil modern, ia berdiri di tengah jalan. Di belakangnya, angkot miliknya terparkir. Namun sesuatu terasa salah. Langitnya kelabu, jalanan kosong, dan poster-poster bergambar lambang ular emas terpampang di dinding gedung. Ini bukan zamanku. Ini masa depan yang telah diubah. Darto berdiri terdiam di tengah kota yang asing dan sunyi. Gedung-gedung menjulang tinggi, namun rusak dan dipenuhi akar pohon serta kabel menjuntai. Tak ada suara kendaraan, tak ada manusia, hanya angin yang melolong di antara puing-puing. Ini Jakarta, tapi seperti kota mati, gumamnya. Ia berjalan perlahan, menyusuri trotoar retak. Poster besar menghiasi dinding bangunan. Wajah Mahesa Ranggala menatap tajam, dengan tulisan Sang Pengendali Waktu, pembawa tatanan baru. Di bawahnya, simbol ular emas melingkar terpampang di mana-mana. Dia benar-benar berhasil. Darto menunduk. Dia menguasai masa depan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki logam. Dari sudut gang, muncul sepasang penjaga berseragam abu-abu futuristik. Matanya bersinar merah. Mereka mengangkat senjata aneh ke arah Darto. Identitas tidak terdaftar. Anda bukan bagian dari zaman ini. Menyerah atau kami lumpuhkan, ucap salah satu dengan suara robotik. Darto panik. Ia berlari, membelok ke sebuah lorong kecil, menabrak tumpukan sampah logam, lalu masuk ke gedung kosong. Nafasnya tersengal, keringat mengalir deras. Namun saat ia merasa terpojok, tiba-tiba sebuah tangan menariknya dari balik pintu rahasia. Jangan ribut. Kau dari masa lalu kan? Darto mendongak. Seorang remaja laki-laki dengan rambut akaki koken dan kacamata hitam menyeringai. Di bajunya tertempel emblem kecil berbentuk jam retak. Nama gue Jati, kami dari perlawanan bayangan.
Kau yang disebut dalam naskah kuno, sopir angkot yang menembus waktu. Darto terkejut. Jadi masih ada yang menolak kekuasaan Mahesa? Jati mengangguk. Dia datang sekitar 10 tahun lalu lewat gerbang waktu, membawa teknologi dari masa Majapahit dan mengubah dunia. Sekarang dia diktator. Tapi kami punya rencana balasan. Mereka turun ke markas bawah tanah. Ruang gelap dengan komputer kuno, peta hologram, dan segelintir orang berpakaian lusuh. Semua memandang Darto dengan campuran harapan dan rasa hormat. Kita harus kembali ke masa lalu dan mencegah Mahesa masuk ke gerbang waktu. Jelas Jati. Dan hanya kamu yang bisa membuka jalurnya. Darto mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita bawa dunia ini kembali ke relnya. Dari balik setir angkot ke balik waktu. Di markas bawah tanah yang redup cahaya, Darto berdiri di hadapan peta hologram kota. Di sekelilingnya, para anggota perlawanan bayangan bersiap dengan peralatan sederhana senjata rakitan, peta kuno, dan teknologi usang yang mereka selundupkan dari sistem Mahesa. Kita harus tembus ke menara waktu, tempat Mahesa menyimpan inti kendali temporal, kata Jati, menunjuk titik merah di peta. Tapi jalannya dijaga ketat dan hanya bisa dibuka dengan identitas masa lalu. Mata semua tertuju pada Darto. Dia pernah menyentuh gerbang bayang waktu. DNA-nya menyimpan pola temporal orisinil. Dengan itu, kita bisa hidupkan kembali mesin lintasan. Jelas seorang wanita tua yang ternyata ilmuwan terakhir yang selamat dari invasi Mahesa. Darto menatap cermin logam di dinding. Dirinya kini jauh dari sekadar sopir angkot, dia jadi simbol perlawanan. Tapi dalam hatinya, rasa takut tetap menyelinap. Kalau aku gagal, masa lalu tetap hancur, bisiknya. Tak lama, alarm markas meraung. Seseorang telah membocorkan lokasi mereka. Ledakan mengguncang markas. Puing berjatuhan. Lampu berkedip. Pengkhianat, teriak salah satu anggota. Pintu utama diretas dari dalam. Jati segera menarik Darto masuk ke ruang rahasia di balik panel tembok. Mereka masuk ke ruangan silinder raksasa mesin. Lintasan sebuah perangkat waktu berkarat yang dirakit dari logam bekas dan potongan pusaka kuno. Cepat, sebelum mereka sampai sini, kata Jati. Sementara itu, dari monitor pengawas terlihat sosok Mahesa. Ranggala memimpin sendiri pasukan elitnya, menembus lorong bawah tanah. Wajahnya penuh amarah. Bocah itu terlalu berani. Gumamnya, aku akan habisi dia. Dan Darto. Namun saat mesin waktu mulai bergetar dan menyala, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Salah satu anggota perlawanan masuk sambil menodongkan senjata ke Jati. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Ternyata pengkhianatnya bukan orang luar, melainkan Arga, salah satu teknisi kepercayaan Jati. Aku bekerja untuk Mahesa sejak awal. Dia berjanji akan mengembalikan keluargaku yang hilang karena perang waktu. Jati tak berkedip. Kalau kau biarkan dia, masa depan akan tetap jadi penjara. Sebelum Arga menarik pelatuk, Darto melempar batu kristal ke arah panel mesin. Cahaya biru meledak, mendorong semua orang mundur. Mesin pun aktif. Dan dalam sekejap, Darto dan Jati tersedot masuk ke lorong waktu. Suara Mahesa menggema di markas yang hancur. Kemanapun kau pergi, Darto, aku akan mengikutimu. Lorong waktu memutar Darto dan Jati dalam pusaran cahaya yang tak berujung. Waktu seolah mengalir dari segala arah. Sesaat sebelum mereka pingsan, Darto melihat bayangan Mahesa Ranggala tersenyum di balik retakan waktu. Aku akan lebih dulu sampai di masa itu. Mereka terhempas keras ke atas serumputan. Burung-burung beterbangan. Suara gamelan samar terdengar di kejauhan. Langit cerah dan bau tanah segar memenuhi udara. Jati bangun lebih dulu. Kita sudah sampai. Ini Majapahit. Sebelum Mahesa masuk ke gerbang waktu, Darto mengangguk, menatap ke arah barisan candi yang berdiri megah di kejauhan. Mereka berada tepat di pinggiran kota kerajaan. Namun, waktu mereka sempit. Mahesa bisa tiba kapan saja dan langsung menyusup ke dalam istana. Jika itu terjadi, sejarah akan kembali berulang dengan hasil yang lebih buruk. Mereka memutuskan menyamar sebagai pedagang keliling dan menyusup ke dalam keramaian pasar istana. Di sana,
Darto kembali bertemu dengan Rara Diah Ayu, yang kaget melihatnya masih hidup. "Darto," bisiknya, "kau menembus waktu lagi." Darto menjelaskan semuanya tentang masa depan yang hancur, dan misi mereka mencegah Mahesa masuk ke gerbang waktu dari titik awal. Rara menggenggam tangannya. "Kalau begitu, kita harus temui ayahku. Ia yang menjaga kunci waktu, segel pusaka yang mengendalikan gerbang bayang." Namun sebelum mereka sempat pergi, langit mendadak menggelap, angin dingin berembus. Dan di tengah alun-alun pasar, Mahesa Ranggala muncul mengenakan jubah merah darah bersama pasukan bayangan. Wajahnya lebih tua, namun kekuatannya semakin mengerikan. "Darto, kita bertemu lagi," katanya sambil mengangkat tongkatnya. Dari ujungnya, semburan energi hitam menyambar atap pasar, menghancurkan bangunan, dan membuat orang-orang panik. "Dia lebih kuat di masa lalu karena membawa ilmu dari masa depan," ujar Jati ngeri. Ki Jagat Lewu muncul dari balik reruntuhan, memblokir serangan Mahesa dengan tameng cahaya. "Untuk mengalahkannya, seseorang harus menjadi tumbal waktu," ucapnya lirih, "menjadi jangkar bagi keseimbangan waktu, dan mengorbankan dirinya agar gerbang bisa ditutup selamanya." Semua menatap satu sama lain, dan tiba-tiba Jati maju. "Aku yang akan jadi tumbalnya." Darto tersentak. "Kau masih muda, tapi aku yatim piatu. Di masa depan, tak ada yang akan kehilangan aku, selain sejarah yang akan lebih baik tanpaku." Ki Jagat Lewu meletakkan tangannya di bahu Jati. Keputusan ini berat, tapi mulia. Di tengah pertempuran yang makin brutal, Darto dan Rara membuka jalan menuju gerbang bayang. Jati mengikuti, membawa kunci waktu, sementara Mahesa mendekat cepat, siap menghentikan mereka dengan segala cara. Gerbang bayang berdiri megah di tengah reruntuhan kuil kuno, menjulang seperti mulut waktu itu sendiri. Batu-batunya berukir simbol kuno, menyala biru seiring aktivasi kunci waktu yang dibawa Jati. Ki Jagat Lewu berdiri di depan gerbang, membaca mantra penyegelan dalam bahasa kuno. Suaranya berat, menggema ke seluruh lembah. Namun, Mahesa Ranggala belum menyerah. Di balik kabut pertempuran, dia muncul. Tubuhnya diselimuti aura hitam pekat. "Kalian pikir bisa menutup waktu dariku? Akulah waktu itu sendiri," teriaknya. Ia mengangkat tongkatnya tinggi, memanggil kekuatan dari masa depan. Ledakan energi hitam menyebar, meluluh lantakan area sekitar. Darto, yang kini sudah kehilangan rasa takut, melompat dan menghantam Mahesa dengan besi dari gerobak angkotnya yang dibawa melalui lorong waktu. Serangan itu tak melukai Mahesa, tapi cukup mengalihkan perhatiannya. "Cepat, Jati!" teriak Darto. Jati berlari ke arah pusat gerbang. Kunci waktu kini menyatu dengan kristal biru yang dulu disimpan Darto. Cahaya dari kristal mulai menyelimuti tubuhnya. "Begitu aku menyatu dengan gerbang, aku akan jadi bagian dari pusaran waktu, tak bisa kembali," katanya lirih, menoleh ke Darto dan Rara untuk terakhir kali. Terima kasih karena memberiku tujuan." Ki Jagat Lewu menyelesaikan mantranya, dan gerbang mulai menutup perlahan. Namun tiba-tiba pengkhianatan terakhir terjadi. Arga, teknisi dari masa depan yang sempat dianggap hilang dalam pusaran waktu, muncul dari balik reruntuhan. Wajahnya penuh luka, tapi matanya masih dipenuhi dendam. "Jati tidak pantas menjadi jangkar waktu. Itu harusnya aku," teriaknya, melemparkan semacam granat temporal ke arah Jati. Ledakan waktu membuat semua terpental. Jati terluka. Kunci waktu hampir terlepas dari tangannya. Mahesa, meski lemah, melihat peluang dan melompat ke arah kristal. Namun Darto mengorbankan dirinya. Ia berlari, mendorong Mahesa mundur, lalu menarik Arga bersamanya ke dalam pusaran waktu yang kini menyala putih terang. "Kalau waktu butuh tumbal, biar aku saja yang menyetir," teriaknya sambil tersenyum, dan tubuhnya terserap ke dalam cahaya bersama Mahesa dan Arga. Boom! Boom! Gerbang bayang menyatu, lalu menghilang. Tak ada jejaknya, tersisa seolah waktu menyedot semua yang tak seharusnya ada. Di tengah sunyi, Jati terjatuh lemas. Rara memeluknya, menangis. Ki Jagat Lewu menatap langit.
pengorbanan itu akan mengukir sejarah baru. Keesokan harinya, kehidupan kembali ke Majapahit. Tak ada tanda-tanda Mahesa. Tak ada ancaman dari masa depan. Dunia kembali utuh. Tapi di suatu tempat, di dimensi tersembunyi, seorang pria paruh baya duduk di balik kemudi angkot berkarat, tersenyum, mengemudi dalam pusaran cahaya. Penumpang selanjutnya, dari masa manapun, boleh naik. Setelah ledakan cahaya menelan Darto, Mahesa, dan Arga ke dalam pusaran waktu, keheningan menyelimuti kerajaan Majapahit. Gerbang bayang telah lenyap. Tak ada jejak kekacauan, tak ada aura hitam. Waktu telah menyatu kembali. Jati terbangun di dalam bangunan kayu yang hangat. Cahaya matahari pagi masuk dari sela-sela jendela. Di sebelahnya duduk Rara Diah Ayu, menggenggam tangannya. "Kau selamat," ucapnya lirih. "Darto, dia benar-benar pergi ya?" tanya Jati. Matanya berkaca. Ki Jagatlewu masuk ke ruangan. Ia tampak lebih tua, seolah kehilangan bagian jiwanya dalam pertempuran tempo hari. Darto telah menjadi penjaga waktu, anak muda. Ia tidak mati. Ia melampaui waktu, katanya tenang. Tapi kita tak bisa menghubunginya lagi. Hari-hari berlalu. Majapahit kembali hidup dalam damai. Tanpa Mahesa, tak ada lagi ancaman dari masa depan. Perubahan terasa perlahan. Hasil pertanian membaik, masyarakat lebih tenteram. Bahkan tak ada lagi pertanda langit ganjil atau gempa waktu seperti sebelumnya. Namun, di masa depan tahun 2025, Jakarta menjadi asing. Seseorang yang mirip Darto duduk di halte tua, mengenakan jaket sopir lusuh. Angkot tua bernomor 27 berhenti di depannya. Tak ada sopir. Ia naik sendiri, duduk di balik kemudi. Cermin spion menampakkan bayangan samar Mahesa dan Arga duduk di belakangnya. Diam tak bergerak. Tapi Darto hanya tersenyum, seolah tahu ini adalah bagian dari kutukannya sebagai penjaga lorong waktu. Kembali ke Majapahit, Jati kini tinggal bersama Rara dan Ki Jagatlewu. Ia belajar ilmu perbintangan dan filosofi waktu. Tapi setiap malam ia menulis di gulungan daun lontar kisah perjalanan bersama Darto. Di bagian akhir catatan itu, ia menulis, "Darto, jika kau membaca ini entah kapan, ketahuilah, kau menyelamatkan 2 masa, dan bagi kami, kau tak pernah hilang." Malam itu, bintang jatuh melintas di langit Majapahit. Rara tersenyum melihatnya. Dia menepati janji, bisiknya, naik angkot terakhir ke langit. Hujan gerimis mengguyur jalanan kota yang lengang. Di antara gemuruh lalu lintas dan gudong ngedang tinggi, angkot nomor 27 melintas perlahan, seolah tak terikat waktu. Di balik kemudinya, Darto wajahnya sedikit berbeda, namun senyumnya masih sama. Ia tidak menua, tapi juga tidak lagi manusia sepenuhnya. Ia adalah penjaga waktu yang membawa penumpang dari masa ke masa. Malam itu, ia berhenti di sebuah gang sempit. Seorang anak kecil berdiri di sana, memegang jam kayu tua. "Kau mau naik?" tanya Darto pelan. Anak itu mengangguk. Saat dia masuk, angkot seketika berubah. Interiornya menjadi lorong bercahaya. Setiap jendela menampilkan waktu berbeda. Majapahit, revolusi, masa depan yang belum tiba. Sementara itu, di kerajaan Majapahit, Jati dan Rara Diah Ayu berdiri di lereng bukit, menatap langit malam. Ki Jagatlewu telah wafat dengan tenang sebulan sebelumnya, meninggalkan manuskrip terakhir. Waktu bukan untuk ditaklukkan, tapi dijaga. Jati sekarang dikenal sebagai penjaga naskah waktu, menulis dan menjaga ilmu yang diwariskan oleh Darto. Tapi setiap malam, ia memandang bintang yang paling terang, yakin bahwa Darto masih mengemudi. Di balik cakrawala waktu, di dalam lorong waktu, Darto duduk sendiri, mengenang semua wajah. Mahesa yang dulu berambisi, menjadi abadi. Arga yang haus pengakuan, Jati yang polos tapi kuat, dan Rara yang menyembuhkan luka tak kasat mata. Setiap orang hanya mampir sebentar, gumamnya. Tapi tugas ini abadi. Ia menatap kaca spion. Untuk sesaat, bayangan Majapahit terlihat. Sebuah pasar ramai, suara gamelan sayup-sayup. Dan di antara kerumunan Jati dan Rara tertawa,
hidup dalam damai. Darto tersenyum. Ia menyalakan mesin. Tujuan selanjutnya, keabadian. Angkot bernomor 27 melaju, menembus kabut bercahaya, lalu perlahan menghilang, seolah menyatu dengan waktu itu sendiri.